Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Khalifatul Islamiyah dari program studi pendidikan anak usia dini Universitas Kiai Haji Ahmad Muzaki Syah. Di video kali ini saya akan membahas tentang hadis-hadis pendidikan anak. Mengajarkan tentang pentingnya mendidik anak dengan baik, terutama dalam hal akhlak, pengetahuan, dan ibadah. Hadis-hadis ini menekankan pentingnya seorang pendidik dan orang tua untuk menjadi teladan, memberikan kasih sayang, serta mengajarkan anak-anak tentang nilai-nilai agama dan moral. Contoh di sini hadis tentang memberi salam. Afsus salama bainakum, yang artinya sebarkanlah salam di antara kalian. Jadi kita itu wajib mengajarkan hadis tentang salam agar anak-anak itu tahu kalau oh ya salam itu wajib gitu. Nah, juga biar terbiasa. Jadi kan kalau anak datang ke sekolah dia terbiasa mengucapkan salam. Pulang sekolah juga sebaliknya, dan di rumah juga akan terbiasa. Peran orang tua juga penting, mengajarkan salam. Jadi anak itu sudah mengenal, oh ya aku sama mama sudah diajarin salam, dan dia juga perannya guru sama pentingnya. Jadi oh ya guruku sama mamaku ngajarin salam ke aku, jadi aku harus mengucapkan salam gitu. Yang kedua yakni hadis tentang akhlak. Contohnya innama bu'istu liutammima sholihal akhlak, yang artinya sesungguhnya aku atau Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Kenapa kita kepada anak-anak kita, kepada anak didik kita harus mengajarkan tentang akhlak? Ya karena akhlak itu sangat penting bagi anak. Akhlak itu kan fondasi dari kepribadian dan perilaku seseorang sih. Nah, jadi kita itu harus mengajarkan agar anak itu bisa membentuk kepribadian yang baik. Nah, yang kedua juga bisa menjadikan bekal dalam pergaulan sosial, apalagi sekarang ya. Sekarang sudah pergaulan itu, Masya Allah ya, sangat-sangat miris lah. Bisa dikatakan seperti itu. Apalagi sudah ada handphone. Handphone itu kan kita bisa tahu bagaimana pergaulan di luar, seperti di Amerika. Nah, ya juga kan ada anak-anak yang minum. Nah, itu juga kan dari HP kebanyakan gitu. Nah, terus mencegah perilaku yang menyimpang. Contohnya seperti kekerasan, kriminal. Kayak lihat di handphone itu ada gelut gitu ya. Nah, itu biar gak ditiru sama anak itu, jadi kita tanamkan akhlak kepada anak. Terus menanamkan nilai agama dan moral. Nah, itu kita juga penting harus mengajikan anak ya, sekolah di madrasah, ditaruh di pondok lebih baik. Terus menjadikan landasan kesuksesan hidup. Banyak orang sukses bukan hanya karena kepintaran atau keahlian, tetapi karena akhlaknya. Yang pertama disiplin, jujur, kerja keras, dan rendah hati. Nah, anak itu tidak sombong gitu. Jadi kita kalau mulai sejak dini menanamkan akhlak kepada anak itu bakal punya rasa kayak tidak sombong gitu. Soalnya kan dia sudah berpegangan teguh pada agama gitu. Nah, terus mewariskan peradaban yang baik. Nah, ya betul sekali. Anak-anak adalah generasi penerus kita. Nah, siapa lagi kalau bukan anak kita, bukan anak didik kita yang meneruskan generasi-generasi yang baik ini, generasi-generasi yang emas lah. Terus mempererat hubungan keluarga juga. Ya, kalau misalkan anak itu sudah diajarkan agama, dia misalkan ada masalah, tidak secepatnya untuk memutuskan kayak keras kepala gitu. Pasti menyelesaikannya dengan kepala dingin. Yang terakhir yakni hadis tentang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Nah, semisal kita punya ilmu nih, ilmunya cukup. Nah, buat apa kita memendam?
Kan lebih baik kita mengajarkan ke anak-anak. Anak-anak bisa kenal bacaan Al-Qur'an, terus kita juga mendapat pahala gitu ya. Nah, terus mengajarkan anak tentang Al-Qur'an itu mengenalkan anak sejak dini itu kepada Allah gitu. Bahwa Tuhan kita ini Allah gitu. Nabi kita Muhammad kan sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an seperti itu. Nah, terus mengaji itu adalah pintu pertama anak mengenal Al-Qur'an yang merupakan firman Allah. Dengan belajar membaca Al-Qur'an sejak kecil, anak mulai memahami bahwa hidup ini memiliki panduan dan tujuan. Jadi anak-anak tuh tahu, oh iya, hidupku gini tujuannya ke depannya gitu. Nah, juga ada panduannya, yaitu dari guru panduannya. Nah, kedua, membentuk akhlak dan karakter Islami. Terus yang ketiga, melatih kedisiplinan, fokus dan kesabaran. Anak juga, misalkan kita anak-anak masuk jam 3, nanti pulangnya jam 5. Nah, itu harus masuk. Guru juga harus tepat waktu. Jadi, guru yang mengajarkan anak itu disiplin, anak juga pasti ikut disiplin. Kalau gurunya gak disiplin, anak juga pasti gak disiplin gitu. Nah, terus menumbuhkan kecintaan pada Al-Qur'an dan ibadah. Ya, anak tuh gak bakalan bosen kalau misalkan sudah terbiasa baca Al-Qur'an. Bakal seneng gitu kalau pas gak pernah diajari Al-Qur'an, terus ya maaf, misalkan orang tuanya di rumah juga gak beribadah gitu ya, kan ada sih kadang orang tuanya tuh gak sholat gitu. Nah, jadi kita yang harus memupuk anak itu agar bisa membawa orang tuanya itu ya lebih baik gini, sholat kan. Misalkan kita mengajarkan anak, kalian sholat sendiri aja nggak apa-apa, nanti pasti orang tuanya itu lihat. Nah, orang tuanya lihat itu pasti akan ikut sholat. Kan malu kalau misalkan, oh iya anakku sholat, masa aku nggak sholat. Nah gitu. Terus menjadikan bekal di dunia dan di akhirat. Oh ya pasti. Jadi kan di dunia itu pasti jalannya ya pasti ada masalah lah ya. Nah, itu anak itu misalkan ada masalah, itu tidak dengan keras kepala memutuskannya. Pasti kalau punya bekal itu memutuskannya dipikir panjang dulu. Oh, ini gini gitu. Nah, jadi kesimpulannya itu mengajarkan ngaji kepada anak bukan hanya soal bisa membaca huruf Arab aja, tetapi tentang membentuk manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, cerdas, dan siap menghadapi hidup dengan panduan dari Allah. Ini adalah salah satu bentuk tanggung jawab dan cinta sejati orang tua terhadap anaknya. Nah, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.